Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Nur dengan NIM 2201020005. Pada hari ini saya akan melengkapi tugas final akhir pada mata kuliah Filsafat Hukum dengan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan pertamanya adalah ada beberapa pandangan tentang hubungan nilai dan hukum, yaitu nilai etis atau nilai utilitis. Berikan contoh nilai etis dan nilai utilitis dalam hubungan nilai dengan hukum. Baik, saya akan jelaskan sedikit apa itu nilai etis. Nilai etis berpijak pada pertimbangan moral, keadilan, dan kebenaran hakiki. Pendekatan ini melihat bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang benar, meskipun mungkin tidak selalu efisien secara praktis. Contoh nilai etis dalam hukum itu sendiri ada dua. Yang pertama, larangan diskriminasi rasial atau agama. Meskipun mungkin secara praktis sulit atau tidak efisien dalam pelaksanaannya di masyarakat yang majemuk, hukum tetap harus menjunjung tinggi prinsip bahwa semua orang memiliki martabat yang sama. Yang kedua, perlindungan terhadap hak anak dan perempuan. Hukum memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan bukan karena alasan utilitas semata tetapi karena alasan etis. Mereka harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Yang kedua itu nilai utilitis. Nilai utilitis berpijak pada prinsip kemanfaatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Hukum dalam konteks ini dianggap baik jika hasilnya membawa manfaat yang maksimal secara sosial dan ekonomi. Adapun contoh dari nilai utilitis dalam hukum itu sendiri ada dua. Yang pertama, pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak atau biasa disebut tax amnestik. Meski memberi keringanan bagi pelanggar hukum pajak, kebijakan ini dinilai bermanfaat karena meningkatkan penerimaan negara dan menggerakkan ekonomi. Yang kedua, itu pengaturan lalu lintas kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil atau genap. Tujuannya bukan soal keadilan moral individual, tapi mengurangi kemacetan dan polusi untuk kepentingan umum. Yang nomor dua, jelaskan pendapat ahli hukum tentang relasi antara keadilan dan hukum, kemudian berikan narasi contoh hubungannya di negara Indonesia atau di Provinsi Aceh. Pendapat para ahli hukum tentang relasi keadilan dan hukum ada 4. Yang pertama dari Aristoteles, membedakan dua jenis keadilan di mana ada keadilan distributif dan juga ada keadilan korektif. Keadilan distributif itu sendiri memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasanya. Sedangkan keadilan korektif memperbaiki ketidakseimbangan akibat tindakan yang merugikan pihak lain. Yang kedua itu ada Han Kelsen, di mana sebagai penganut positivisme hukum dan Kelsen memandang hukum tidak tergantung pada nilai moral seperti keadilan. Pandangannya, hukum adalah sistem norma dan keadilan adalah konsep subjektif yang tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran hukum. Yang ketiga itu ada dari Gustav Radbruch. Dalam teorinya, Radbruch formel, ia menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipatuhi jika terlalu jauh dari keadilan. Menurut pandangannya, keadilan adalah elemen esensial hukum. Jika hukum formal sangat tidak adil, maka keadilan harus diutamakan. Yang keempat itu ada Sajipto Roharjo, yaitu ahli hukum Indonesia. Menekankan pendekatan hukum progresif, hukum harus melayani manusia dan keadilan, bukan sekedar aturan. Menurut pandangannya, hukum bukan tujuan tetapi alat untuk menciptakan keadilan sosial. Contoh relasi keadilan dan hukum di Indonesia atau di Aceh itu sendiri, yang pertama itu ada Kanun Jinaya Aceh, di mana Provinsi Aceh menerapkan hukum pidana Islam atau Kanun Jinaya berdasarkan kekhususan otonomi daerah. Relasi keadilan dan hukumnya adalah bertujuan untuk menegakkan keadilan moral dan agama sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Aceh. Namun, ada perdebatan mengenai keadilan bagi kelompok minoritas atau korban, misalnya dalam kasus hukum cambuk. Yang kedua itu ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena tidak melibatkan partisipasi publik, di mana relasi keadilan dan hukum itu sendiri, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa prosedur pembentukan hukum harus adil dan partisipatif, bukan hanya formal. Dan kedua, keadilan prosedural diutamakan dalam penerapan hukum.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari nomor 3. Tujuan hukum menurut Profesor Subakti SH, hukum itu berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan negara yang terdapat di dalam pokoknya adalah untuk dapat mendatangkan sebuah kemakmuran dan mampu mendatangkan kebahagiaan kepada rakyatnya. Jelaskan dan berikan contoh dalam negara Indonesia yang mendefinisikan tujuan hukum menurut Profesor Subakti SH dan contoh aturan yang tidak mendatangkan kebahagiaan. Pertama, pandangan Profesor Subakti SH tentang tujuan hukum. Hukum itu berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan negara yang pada pokoknya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaannya kepada rakyatnya. Maknanya adalah hukum itu tidak hanya mengejar kepastian atau prosedur, tapi juga harus melayani rakyat. Yang kedua, hukum seharusnya menjadi alat untuk menciptakan kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan sosial. Yang ketiga, jika hukum justru menyengsarakan rakyat, maka ia telah menyimpang dari tujuannya yang esensial. Yang kedua, contoh aturan yang mewujudkan tujuan hukum menurut Profesor Subakti itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disingkat SJSN. Tujuannya memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara, termasuk jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan hari tua. Relevansinya dengan pandangan Subekti adalah pertama, meningkatkan kemakmuran rakyat melalui akses layanan kesehatan dan jaminan sosial. Yang kedua, menciptakan rasa aman dan kebahagiaan sosial karena rakyat tidak lagi terlalu khawatir soal biaya kesehatan atau penghasilan saat tidak bekerja. Yang ketiga, contoh aturan yang tidak mencerminkan tujuan hukum menurut subjektif. Yang pertama itu adalah UU Cipta Kerja Omnibus Law sebelum direvisi. Terdapat kritik yang pertama itu proses pembentukannya tidak partisipatif sehingga merugikan hak masyarakat. Yang kedua, beberapa pasalnya dianggap mengurangi hak-hak pekerja, pengurangan pesangon, fleksibilitas kontrak yang merugikan buruh. Yang ketiga itu menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan sosial. Mengapa tidak sesuai dengan pandangan subjektif? Alasannya ada dua. Yang pertama, UU tersebut dianggap tidak membawa kebahagiaan bagi sebagian rakyat Aceh, terutamanya para buruh. Yang kedua, lebih berpihak pada kepentingan investasi daripada kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4. Jelaskan serta berikan contoh daya ikat hukum agar manusia patuh terhadap hukum dan jelaskan pembeda hukum dari moral dan akhlak. Daya ikat hukum itu sendiri ada kekuatan yang menyebabkan seseorang atau masyarakat wajib menaati hukum dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas, daya dan mengikat. Daya ikat ini muncul karena hukum dibentuk oleh lembaga yang sah, berlaku umum, disertai sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Sumber daya ikat hukum itu sendiri yang pertama sanksi yang mengikat atau koersif, ada ancaman nyata bagi pelanggarnya. Yang kedua ada legitimasi sosial dan politik. Masyarakat mengakui otoritas pembentukan hukum. Yang ketiga internalisasi norma. Hukum diterima sebagai bagian dari kesadaran hukum negara. Contoh daya ikat hukum sendiri itu yang pertama ada Undang-Undang Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dia ada kewajiban menggunakan helm saat berkendara motor. Daya ikat jika tidak dipatuhi kena denda atau tilang. Penegakan dilakukan oleh polisi dan lalu lintas. Yang kedua, kanun syariat Islam di Aceh. Misalnya, aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan. Daya ikatnya berasal dari hukum formal daerah dan keyakinan sosial religius. Yang ketiga, pelanggaran bisa dikenai sanksi cambuk sesuai dengan peraturan lokal. Sedangkan perbedaan hukum dengan moral atau akhlak, pertama pada sumber. Hukum itu dibentuk oleh negara atau lembaga formal, sedangkan moral atau akhlak nilai-nilai masyarakat, agama, dan budaya. Sedangkan sifat pada hukum objektif tertulis mengikat secara formal, sedangkan di moral atau akhlak subjektif tidak tertulis bersifat pribadi. Sanksi pada hukum nyata dan tegas misalnya denda, penjara, cambuk, sedangkan pada moral dan akhlak sanksi sosial atau batin, rasa bersalah, malu atau dikucilkan. Penegak
jika dihukum negara, polisi, jaksa, atau hakim. Sedangkan moral atau akhlak masyarakat, hati nurani, tokoh agama, atau adat. Contoh pada hukum itu sendiri dilarang mencuri terdapat pada KUHP, sedangkan moral atau akhlak jangan iri hati, bersikap jujur, hormati orang tua. Selanjutnya, pertanyaan nomor terakhir atau nomor 5, ilustrasikan contoh yang menjadi potensi integrasi tujuan negara dan tujuan hukum dalam hukum di Indonesia, sertakan contohnya. Pertama itu ada tujuan negara di Indonesia. Tujuan negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan hukum itu sendiri menurut para ahli, misalnya Gustav Radbruch, tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Integrasi tujuan negara dan tujuan negara dan tujuan hukum dapat saling memperkuat ketika hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional. Contoh ilustrasi integrasi tujuan negara dan tujuan hukum. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terdapat dalam UU nomor 20 tahun 2003. Tujuan negara yang diwakili mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan hukum yang tercapai yang pertama keadilan, menjamin akses pendidikan bagi semua warga negara. Kemanfaatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepastian hukum, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pendidikan. Sedangkan integrasi negara menggunakan hukum sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa dan mewujudkan keadilan pendidikan, misalnya dengan wajib belajar 12 tahun, larangan pungutan liar di sekolah negeri, program Indonesia Pintar. Dan contoh lainnya adalah jaminan kesehatan nasional. Tujuan negara yang diwakili memajukan kesejahteraan umum, sedangkan tujuan hukum yang tercapai keadilan, yaitu akses pelayanan kesehatan yang merata, kemanfaatan, meningkatkan taraf hidup rakyat, kepastian hukum, jaminan perlindungan dalam regulasi UU SJSN, UU BPJS. Integrasi negara memaknai instrumen hukum, UU, dan peraturan teknis untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Baik, sekian pemaparan jawaban final akhir filsafat hukum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.